Sholat antara maghrib dan isya, awabin. Sholat sunat yang berhubungan dengan ibadah yang lain. Yang dimaksud dengan sholat sunat yang berhubungan dengan ibadah yang lain adalah salat sunat yang pelaksanaannya itu ada kaitannya atau berhubungan dengan ibadah-ibadah yang lain. Adapun salat sunat yang termasuk dalam kategori salat sunat yang berhubungan dengan ibadah yang lain adalah sebagai berikut. Sholat antara azan dan iqamah, sholat intizar, sholat antara maghrib dan isya, sholat iftitah, sholat sebelum ihram, sholat setelah tawaf. Sholat antara maghrib dan isya, awabin. Sholat awabin adalah salat sunat yang dikerjakan setelah mengerjakan sholat sunat ba'diyah maghrib dan hukumnya adalah sunat ghairu muakkad. Namun tidak ada hadits yang menerangkan hal tersebut secara jelas. Namun, daripada waktu yang kosong itu digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, alangkah baiknya jika kita mengerjakan sholat awabin dan memperbanyak zikir kepada Allah SWT. Sebuah hadits yang bersumber dari Hudzaifah telah menerangkan bahwa aku, Hudzaifah, pernah sholat maghrib bersama Nabi SAW. Kemudian setelah beliau salat, beliau berdiri lagi untuk mengerjakan salat. Dan beliau senantiasa mengerjakan sholat tersebut sampai salat isya. Baru kemudian beliau keluar. Imam Ahmad dan Tirmizi. Bilangan rakaat salat awabin. Bilangan rakaat salat awabin itu paling sedikit 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 6 rakaat. Tata cara salat awabin. Berdasarkan kesepakatan para ahli fikih, ittifaq fuqaha, letak niat ada di dalam hati, wajibnya. Dan menurut jumhur fuqaha, mayoritas ahli fikih, kecuali Maliki, bahwa pengucapan niat dengan lisan hukumnya sunnah. Hal ini karena membantu hati dalam merealisasikan niat tersebut, agar pengucapan dan pelafalan itu membantu daya ingat. Sedangkan Maliki tidak memandangnya sunnah karena tidak manqul dari Nabi SAW. Sumber Mudarosa Kajian Fikih Blogspot.com. Adapun pengerjaan sholat awabin itu sendiri pada dasarnya sama dengan salat-salat sunat lainnya, hanya saja niatnya yang berbeda. Niat cukup dalam hati karena niat sendiri berarti ilmu atau mengetahui. Maka setiap orang yang mengetahui melakukan ibadah salat, maka ia sudah disebut berniat. Tidak perlu ada lafaz niat di lisan karena tidak ada satu dalil dari Al-Quran dan hadits pun yang membicarakan anjuran tersebut. Masalah niat ini berlaku bagi salat dan ibadah lainnya. Di samping itu ada juga sedikit perbedaan pada bacaan surat yang dibaca setelah surat Al-Fatihah, di mana dalam salat awabi setelah membaca surah Al-Fatihah dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 6 kali dan surat Al-Falaq 1 kali, serta surat An-Nas 1 kali. Begitu juga rakaat yang kedua. Setelah salam pada 2 rakaat yang pertama, kemudian bangkit lagi untuk mengerjakan sholat awabin yang kedua. Dalam sholat yang kedua ini setelah membaca surat Al-Fatihah diperbolehkan membaca surat mana saja yang disukai, baik pada rakaat yang pertama maupun yang kedua. Setelah salam pada 2 rakaat yang kedua, kemudian bangkit lagi untuk mengerjakan sholat awabin yang ketiga, rakaat yang kelima dan keenam. Pada rakaat yang pertama setelah membaca surat Al-Fatihah dianjurkan untuk membaca surat Al-Kafirun. Dan rakaat kedua setelah membaca surat Al-Fatihah dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Setelah selesai mengerjakan salat awabin, hendaknya banyak-banyak berzikir kepada Allah SAW serta memohon ampunannya. Selanjutnya ditutup dengan membaca doa menurut keinginan masing-masing.